sekarang kita bertemu lagi. Masih ingat dengan saya? Ingat? Sudah siapa? Perawat IC. Benar sekali. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Masih baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal. Tolong Bapak jawab dengan jujur ya. Iya. Yang pertama, seberapa sering Bapak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Masih sering, Mbak. Seberapa lama suara yang Bapak dengar langsung? Masih sangat lama terdengar di telinga saya. Selanjutnya, dari mana Bapak merasa suara itu terdengar? Dari diri saya sendiri, Mbak. Seberapa keras suara yang Bapak dengar? Masih sangat keras. Ya. Apakah Bapak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Ya. Yakin. Selanjutnya, seberapa sering isi suara yang Bapak dengar bersifat negatif? Masih sering sekali negatif. Apa isi suara yang Bapak dengar? Seperti suara mengajak saya terus menyuruh saya untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya, seberapa sering Bapak merasa tidak nyaman karena suara yang didengar? Sering mengganggu banget. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Bapak rasakan? Tidak nyaman. Selanjutnya, seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mengganggu. Terus yang selanjutnya, seberapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul? Belum bisa mengendalikannya. Selanjutnya, apakah Bapak masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi? Ya. Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Dengan cara menghati dan menutup telinga dan mengatakan kata-kata. Bagus sekali Pak, ternyata Bapak masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak sudah melakukan latihan teknik menghati untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah, Pak. Selain dari cara yang telah Bapak sebutkan tadi, apa Bapak mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Tidak. Baik, hari ini kita akan belajar cara latihan bercakap-cakap dengan orang lain. Baik. Seperti janji saya kemarin, hari ini belajar cara yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain dengan tujuan mengontrol halusinasi dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Bapak bersedia? Tersedia, Pak. Untuk waktunya bagaimana kalau 15 menit? Ya, tidak apa-apa. Dan untuk tempatnya, Bapak mau bertanya di mana? Di sini aja sih. Untuk yang pertama, apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Belum, Pak. Baik, saya jelaskan dulu metode terapi yang membantu. Saya jelaskan dulu teknik bercakap-cakap yaitu metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi, Bapak dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Untuk tujuannya yaitu mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Untuk hal yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara Bapak. Baik Pak, kalau sudah mengerti saya praktekkan dulu ya. Ya. Caranya adalah jika Bapak mulai mendengar suara-suara, langsung saja Bapak cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Bapak untuk berbicara dengan Bapak. Contohnya begini, tolong berbicara dengan saya. Saya mulai mendengar suara-suara. Bicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Ya. Sekarang coba Bapak praktekkan. Bagus sekali Pak. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Sudah sedikit. Oke. Baiklah Bapak, apakah masih ingat tadi kita belajar teknik apa saja? Coba sebutkan. Belajar mengontrol halusinasi dengan cara mengajak berbicara ke baik. Bagus sekali Pak. Mari kita masukkan dalam jadwal Bapak ya. Ya, Pak. Begini, bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Bapak halusinasi? Bapak nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Ya, Pak. Bapak lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Ya. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Bapak mendengar suara tersebut, supaya suara-suara yang Bapak dengarkan tadi tidak mengganggu Bapak lagi. Ya. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya. Siap, Pak. Baiklah Pak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Untuk cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya mau bagaimana? 15 menit. Baiklah.
Untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja. Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya. Iya, Mbak. Terima kasih.